tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau berkenan untuk bersama-sama saya untuk sekedar berbagi, mendiseminasikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Jadi ini tadi saya mengundang dari beberapa kombel, ada 2 kombel. Yang paling banyak hadir tadi ini dari Kombel SMP Negeri 4 Langkerembong. Terima kasih banyak. Dan saya menyapa juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam Ibu Tildi. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dalam kegiatan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu tidak berlama-lama, mungkin sebelum kita mulai kegiatannya, baiknya kita menghadirkan Tuhan dalam kegiatan kita pada sore menjelang malam hari ini. Dan untuk kegiatan ini, saya minta kesediaan tadi yang masuk paling terakhir, Pak Sepi. Jadi saya minta Pak Sepi untuk memimpin kita dalam doa. Pak Sepi lagi standby kah? Kalau begitu saya minta kesediaannya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Sepi. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Ibu Til sebagai pemateri sore hari ini, serta Bapak Ibu semua peserta webinar. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mengundang Tuhan agar kegiatan kita sore hari ini berjalan dengan lancar. Mohon izin Bapak Ibu, izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami dalam kegiatan pembelajaran. Untuk Ibu Tildi, mohon berkat dan campur tangan-Mu ya Tuhan, agar segala rangkaian, segala rencana, dan segala kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat, baik bagi Ibu Tildi, juga bagi kami sebagai peserta, maupun bagi peserta didik kami. Segala doa, permohonan, dan niat kami ya Tuhan, kami satukan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Sepi atas doanya yang begitu indah. Semoga kita semua bisa hadir penuh ya Bapak Ibu dari awal sampai akhir nanti. Yang akan lama saya izin langsung membagikan layar ya.
Oh, sepertinya layar saya tidak terbuka di sini. Bentar, sabar. Enggak. Mudah-mudahan sudah langsung terjun ke slide belakang ujung. Sorry. Itu diagnostik. Oke, Bapak Ibu, apakah terlihat? Iya, Sudah. Oke. Sore hari ini saya akan membagikan materi budaya positif khusus modul 1.4 dari program pendidikan guru penggerak seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Nah, untuk materi budaya positif ini, tujuan kegiatan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya. Lalu, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Terakhir, rekan guru, Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis secara efektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan kebutuhan murid. Sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu untuk mengetikkan di kolom chat perasaan Bapak Ibu hari ini. Perasaannya seperti apa sih? 1, 2, 3, 4, atau 5? Silakan Bapak Ibu. Oke. Ibu Narti 5, Ibu Kepala Sekolah 5. Yang lain? Kalau ada yang masih kesulitan ketik di kolom chat, bisa pakai berbicara saja. Perasaannya sore hari ini di nomor berapa sih? Nomor 5, Kakak. Nomor 5. Terima kasih. Ibu Asri juga nomor 5. Oh, rata-rata kita semua Sani deh ya, nomor 5. Berarti cuma saya seorang ini yang hari ini rasanya itu sedang diterpa angin puting beliung di nomor 3. Oke, luar biasa. Hampir sebagian besar ini perasaannya bergembira ya. Memang kalau sore sudah pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, kita punya perasaan juga sudah semakin lebih baik. Kalau saya masih berada di angin puting beliung, mudah-mudahan 1 jam ke depan saya berangsur-angsur menuju ke berawan dan kembali cerah. Oke. Supaya menambah semangat, apakah Bapak Ibu ingin kita ice breaking atau kita lanjut ya? Lanjut. Ice breaking dulu. Oh, mau ice breaking dulu. Baiklah. Ice breaking di awal. Baiklah. Nanti ice breaking-nya nanti di pertengahan kalau seandainya kita sudah sangat jenuh sekali, nanti kita ice breaking ya Bapak Ibu ya. Saya next dulu karena mengingat waktu ini. Oke, kesepakatan untuk sore hari ini Bapak Ibu tidak usah merekam karena sudah ada saya yang merekam ya. Saya sudah izin merekam tadi. Mohon matikan speaker kalau tidak berbicara. Kalau ada yang menarik langsung raise hand dan silakan mengemukakan pendapat Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu yang dipelajari di modul guru penggerak itu, mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang sudah
Saya hanya sekedar mengingatkan kembali, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang sudah agak lupa-lupa gitu. Oke, konsep intinya adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini modul kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak itu modul yang paling kaya dan paling padat. Paling kaya dan paling padat karena isinya banyak sekali dan benar-benar kalau pendapat saya pribadi sangat kita butuhkan selaku pendidik di zaman now ini. Pendidik zaman sekarang ini kayaknya harus banyak-banyak deh mulai belajar ini budaya positif dan menerapkannya. Mau ikut guru penggerak atau tidak ikut guru penggerak, sebaiknya ini dipakai dan digunakan. Jadi mungkin yang saya bagikan sore hari ini sekedar menambah referensi. Syukur kalau Bapak Ibu nanti berkenan menerapkannya di kelas masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu silahkan boleh menjawab, boleh dengan raise hand, boleh dengan langsung menjawab. Oke, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pak Sepi. Pak Sepi, silakan. Menurut saya tidak setuju, Ibu. Oke, mantap. Berikut nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada lagi? Selain Pak Sepi, kalau Pak Sepi boleh silakan. Oh, Ibu Ena bilang setuju, benar. Kalau Pak Sepi, pemberian hukuman dengan hal positif, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Hukumannya suruh membaca, berjalan di sekolah. Ya, banyak yang bilang setuju ya. Oke. Setuju, Ibu. Tapi dibuat jam pelajaran. Terima kasih. Iya. Ini saya surat. Oh, minta maaf. Apakah ini pakai dua kata? Matikan Ibu Rini. Ya. Oke. Nah, oke. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan yang ini? Kalau Bapak Ibu berikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, Ibu Narti. Saya pikir itu tidak menjadi satu hal yang memotivasi anak, malah saya merasa itu seperti sedang menghukum dalam penghargaan. Oke, baik. Itu dari Ibu Narti. Kalau teman-teman yang lain itu karena Ibu Narti sudah ikut grup penggerak ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Oke. Kalau bicara tentang disiplin atau tentang motivasi anak tadi, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita melihat hal paling pertama yang ada di modul budaya positif ini, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini didasarkan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Ada beberapa miskonsepsi yang terjadi sekarang di masyarakat. Bukan di masyarakat sih, dari dulu yang masih dipakai, ada sedikit beberapa sekarang tuh masih berpikir seperti itu. Di antaranya, guru itu mengontrol murid. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita itu yang punya peran untuk mempengaruhi murid jadi baik itu karena kita, begitu. Terus ada juga beberapa pendapat mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti memberi hadiah itu tadi, memberi penghargaan. Lalu ada lagi ilusi yang lain mengatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Jadi kalau misalnya anak mau sekolah kemana begitu, orang tua begini, "Oh tidak, nanti sekolahnya ke situ," gitu. Orang tua punya hak untuk, memaksa anak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Betul tidak itu ya Bapak Ibu ya? Halo? Betul, Kak. Maaf. Betul. Kita ini diskusi ya Bapak Ibu, saya bukan narasumber, kita diskusi yang enak-enak. Oke, baik. Nah, teori kontrol teori pilihan ini itu adalah kebalikannya dari yang saya sampaikan tadi. Mari kita lihat seperti apa sih teori kontrol itu. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Baik, kalau dulu kita selalu pakai itu namanya stimulus paradigma tuh stimulus respon. Sekarang kita diharapkan tuh pakainya teori kontrol atau teori pilihan. Kalau mau lihat pembedanya sih seperti begini saja. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu tuh kan seperti itu. Saya berusaha sekali mengubah pasangan saya supaya mengikuti apa yang saya mau. Tapi kalau yang sekarang itu Bapak Ibu sebenarnya kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu orang tuh beda-beda tentang segala sesuatu di dunia ini. Kemudian stimulus respon yang lain lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita biasa lihat kalau murid-murid kita buat salah, itu dianggap itu perilaku yang buruk. Gitu. Nah, kalau di prinsip teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Nah, nanti kita bicara banyak tentang ini. Terus ada lagi stimulus respon yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kadang-kadang kita tuh merasa begitu, orang lain bisa mengontrol kita. Tapi yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya masih ingat terakhir itu Ibu Hilde waktu di angkatan sebelumnya membagikan materi tentang budaya positif ini, dia mengangkat materi yang ini, yakni ketika kita berpegang saling menggenggam tangan begitu, mau melepaskan atau tidak genggaman tangan dari teman. Nah, itu dia. Yang bisa memutuskan tangannya dilepas atau tidak itu kita, bukan orang lain yang putuskan. Jadi hanya kita yang bisa kontrol diri kita. Lalu yang paling menarik itu di model berpikir menang kalah. Kalau dulu itu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau sekarang kita mengharapkan itu prinsipnya itu menang-menang. Bagaimana kalau kita berpikir kalau terjadi benturan antara dua pihak, kita berpikir bagaimana untuk menang-menang. Biasanya kalau orang bilang win-win solution gitu. Oke, sekedar saya menyampaikan lagi untuk mengingatkan kita tentang teori kontrol ini tadi, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, Bapak Ibu, lakukan sedikit-sedikit, maka kita ubah sikap dan perilaku kita. Itu kalau kita mau kemajuan kita itu berlahan, ubah sikap dan perilaku kita. Tapi kalau kita mau memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu ubah kita punya kerangka acuan, yaitu bagaimana cara kita melihat dunia. Nah, ini yang dikatakan oleh Dr. William Glasser sebagai teori kontrol atau pilihan. Ada dua hal utama yang dia katakan dalam teori kontrol ini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan ketika kita bisa mengontrol diri kita, maka disitulah akan muncul makna disiplin yang tadi kita bicarakan di awal. Lalu teori yang kedua yang dia sampaikan yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan dan tujuan itu datang dari motivasi. Motivasi ini Bapak Ibu ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Kita omong motivasi ini nanti lebih banyak tentang motivasi murid-murid kita. Apakah kita selama ini sudah memberikan motivasi kepada mereka itu yang bersifat intrinsik atau tidak. Atau selama ini kita yang sudah kita lakukan itu yang ekstrinsik saja. Kita akan bicara banyak tentang ini. Oke, maka kita next. Apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin? Saya minta satu orang mungkin bisa berpendapat. Pak Sepi dari tadi tangannya naik terus tidak turun-turun ya ternyata ya. Lupa kasih turun Ibu. Semangat mendengar materi. Lupa kasih turun. Adakah yang
memahami tentang disiplin, oh saya yakin di sekolah kalau di SMP 4 mah omong soal disiplin itu semua sudah mengerti ya, masuk tepat waktu, ke kelas tepat waktu, apalagi ya, banyak sekali ya kita punya kalau yang di SMP 4 itu. Ya kurang lebih disiplin itu biasanya kita, sambung-sambungkan dengan ketepatan dalam melakukan segala sesuatu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Makna disiplin. Nah, makna disiplin ini saya cuman sampaikan saja dia dari bahasa Latin, artinya belajar, dan, harapannya itu disiplin diri itu membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biasanya kita memaksa orang untuk disiplin itu supaya dia patuh begitu, terpaksa. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Betul tidak itu Bapak Ibu? Mana jempolnya dulu nih? Saya mau lihat. Ini kayaknya sering ya kita mengalami disiplin itu malah rasanya muncul ketidaknyamanan melakukan segala sesuatu dari luar. Oke, saya lanjut ke teori pasif perilaku manusia. Ini ada yang Oke, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada tiga hal yang mendasari seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi tujuannya dia melakukan sesuatu itu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin ketidaknyamanan nanti diomel-omelin guru atau dimarahin guru begitu. Nah, jadi dia itu mendapatkan yang namanya motivasi eksternal. Lalu yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya seperti yang tadi di awal ada memberikan penghargaan, ada dapat hadiah, dapat bintang, dapat ini, dapat itu dari guru. Kalau kamu bikin begini nanti kamu dapat ini, dapat itu. Nah itu juga motivasi eksternal. Yang diharapkan kalau kita omong tentang disiplin positif itu Bapak Ibu, itu yang ketiga ini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah yang disebut motivasi internal yang menjadi dasar dari tujuan disiplin positif. Nah, seperti apa sih disiplin positif itu? Dia itu koheren dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia sejalan dengan itu. Jadi kalau kita lakukan disiplin positif, sebenarnya kita sedang menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, kalau kita omong tentang kebajikan universal, kita kaitkan juga dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai melalui profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu bikin keyakinan kelas itu ya mengarahnya ke sana karena yang ini terrekap bisa memperoleh penilaian begitu istilahnya. Bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu hanya ini saja tidak Bapak Ibu, ada banyak sekali. Kalau di modul 14 itu Bapak Ibu ada baca banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal dari beberapa pandangan. Tapi memang kalau untuk yang kurikulum yang sekarang kita kiblatnya ke profil pelajar Pancasila, ada 6 nilai: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nanti yang lain-lain itu include di dalam Bapak Ibu. Misalnya kita ngomong tentang tanggung jawab, itu bisa masuk juga di dalam. Sopan santun, itu masuk di bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu tadi. Nah itu, jadi ada include-nya, kerjasama nanti masuknya di bergotong royong gitu. Jadi sebenarnya tidak banyak ketika sudah dibuat profil pelajar Pancasila itu turunan-turunannya itu menjadi lebih simpel begitu, lebih mudah untuk kita arahkan ke nilai kebajikan universal. Kenapa harus begitu Bapak Ibu? Karena ini kan demi murid-murid kita ya. Kalau terlalu banyak yang harus mereka kejar itu nanti terlalu banyak begitu. Jadi biarkan mereka fokus di beberapa hal saja. Makalah kita pilih ini ada 6 ini yang bisa kita kembangkan karena ini juga yang ada di P5, ini juga ada di penilaian dan selanjutnya. Omong tentang disiplin, mungkin kita kembali sedikit ke belakang omong tentang apa makna merdeka. Beberapa waktu lalu saya pernah diskusi dengan beberapa teman di SMP Negeri 4, omong tentang merdeka itu. Dan itu menarik sekali karena kita akhirnya berdiskusi cukup panjang sampai 1 jam mungkin. Ya, Bapak Ibu, saya mau ingatkan lagi, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri inilah yang namanya disiplin positif tadi, datang dari dalam, motivasi intrinsik, jadi dari dalam kita bentuk kita punya diri. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu sebaiknya dalam upaya kita menanamkan budaya positif, khususnya disiplin positif pada anak-anak, kita sebaiknya mulai mempelajari tentang 5 posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebenarnya saya mau tayangkan tentang Naren ini, tentang 5 posisi kontrol ini. Tetapi mungkin lebih baik kita dengan saling berdiskusi ya Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol ini. Bapak Ibu biasanya pakai yang mana sekarang? Saya kembali ke depan deh. Apakah terlihat tayangannya? Kalau bisa full screen, Kak Katil. Tidak berpindah screen-nya ya. Oke, nanti saya susun ulang lagi. Ini sepertinya ada masalah. Baik, Bapak Ibu, tadi kita ngobrol-ngobrol dulu yang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu seringnya pakainya yang mana ya? Kalau saya pribadi, Kakak, saya pakai yang pertama sebagai penghukum. Oke, Kakak Wati biasa pakai penghukum. Ya, ada lagi yang lain? Pak Veron? Pakai sebagai teman, oke. Ya, kalau di SMP 4 saya lihat banyak guru-gurunya sebagai teman, banyak guru-guru muda. Ibu Terinderang itu biasa pakai sebagai teman. Pak Sepi biasa pakai sebagai teman. Oke, Bapak Ibu, yang sebenarnya yang diharapkan untuk dilakukan itu yang mana sih? Sabar ya, ini bermasalah sedikit dengan saya punya saya pindah. Oke. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ini ya. Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai posisi kontrol sebagai penghukum, saya fokus ke hasil ya ini ya. Hasil yang diperoleh itu, mohon maaf, apakah terlihat tampilannya? Terlihat, Kak. Oh ya, terima kasih. Kalau pakai penghukum itu hasilnya itu nanti murid itu lebih banyak memberontak,
menyalahkan orang lain, dan berbohong. Lalu resiko yang lebih jauh lagi, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Apa dunia berkualitas, Bapak Ibu? Kalau saya itu lebih mengingatnya sebagai begini, murid tidak mengenang kita dengan baik, mengenang di situasi yang terbaik yang ada di alam bawah sadarnya. Yang diingatnya, ibu itu saja yang tukang marah-marah saya. Tuh. Lalu dampak pada murid itu murid biasanya mengulangi kesalahan yang sama kalau kita pakai penghukum. Nah, sedangkan ada beberapa guru juga kadang-kadang pakai pembuat rasa bersalah. Yang begini, aduh kau nih bikin kecewa ibu kecewa sekali dengan kau, kenapa kau seperti itu? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Nanti kalau yang seperti itu, murid itu cenderung menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Lalu murid itu kita tahu bahwa kita membuat rasa bersalah, itu murid itu otomatis bilang gini, maaf ibu, maaf bapak, gitu. Maaf, tapi dia tidak menyadari sebenarnya saya harus minta maafnya itu karena apa. Dan kalau itu terjadi berulang kali, murid akan merasa rendah diri. Sedangkan kalau bapak ibu sebagai teman, biasanya ngomongnya lebih santai. Oh, ayo lakukan sesuatu demi ibu, begitu. Masa kamu tidak mau ingat, kamu pernah ibu bantu, lalalala, begitu. Nah, hasilnya apa? Anak murid kita itu ketergantungan Bapak Ibu, kalau kita terlalu menjadi teman buat mereka. Nanti mereka juga akan dampak jangka panjangnya itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sedangkan ada lagi posisi kontrol yang lain itu sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya dia pakai cek aturannya apa peraturannya, ini sudah kesekian kalinya kamu melanggar, coba lihat catatannya sudah ada berapa kali kamu dicatat kejadian yang sama, begitu. Atau ayo kerjakan sekarang, saya akan menunggu selama berapa waktu, kemudian ibu akan tunggu di sini sampai kau kumpulkan tugasnya, begitu. Itu pemantau, kurang lebih seperti begitu. Nah, apa yang terjadi kalau pemantau itu? Anak-anak itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misalnya, nah nanti kalau selesai nanti saya dapat gini atau gitu. Nah, omong tentang posisi kontrol ini Bapak Ibu, kalau omong identitas gagal itu ketika kita menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kalau Bapak Ibu masih ada di level yang ini, saya sarankan untuk kita pelan-pelan bergeser sudah ke identitas berhasil atau sukses. Harapannya itu kita pelan-pelan dari kalau biasa jadi penghukum, pelan-pelan kita bergeser menjadi teman. Nanti dalam jangka waktu tertentu kita sudah bergeser lagi ke pemantau. Dan ada jauh lebih baik lagi kalau Bapak Ibu itu langsung ke manajer, posisi manajer. Bagaimana kita mengharapkan anak-anak itu kemudian menghargai dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, seperti apa sih kata-kata yang kita sampaikan ketika kita jadi manajer? Biasanya itu akan muncul ketika Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Sebentar kita akan lihat seperti apa segitiga restitusi. Nah, hasil yang diharapkan ketika anak jadi manajer itu menguatkan pribadi. Lalu murid itu bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, omong tentang menjadi manajer ini tadi, kita lihat-lihat ini dulu deh, Bapak Ibu, lihat-lihat ini dulu, supaya ada interaktif sedikit saya ini. Kalau pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu gurunya jadi apa ya? Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau yang itu, tidak sama sekali melakukan lalala gitu. Terus Menuduh. menuduh itu berarti apa ya kira-kira ya? Seperti apa? Menghukum mungkin? Lalu ada lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Kalau itu apa ya? Teman. Teman ya, mungkin
Kamu selalu yang paling terakhir dan seterusnya dan seterusnya. Oh, mantap. Ya, betul. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat rasa bersalah, betul tadi ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Tuh teman, apakah kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, bahasa yang seperti itu. Kamu selalu yang paling akhir, itu penghukum. Nah, omong tentang hukum, maka Bapak Ibu saya omong tentang dihukum karena penghargaan ini. Ada slide yang tadi yang lengkap, yang ini sudah terpotong, maaf ya. Ya, salah satunya omong tentang penghargaan ini ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak sebagai bentuk apresiasi kita, katanya apresiasi kita kepada anak-anak. Sebenarnya Bapak Ibu kita secara tidak langsung itu juga sudah sedang mematikan kreativitas dia, mengurangi motivasi intrinstiknya, dan ada banyak yang lain. Jadi terus apa sih yang perlu kita lakukan? Kalau Ibu Tildi dia sudah prestasi terus kita tidak beri hadiah, masa tidak beri hadiah? Nah, itu kan jadi pertanyaan baru lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan hal yang lain, yaitu dengan ini, membuat program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi, Bapak Ibu perlu diingat beberapa hal. Pertama, itu beri pengakuannya itu secara khusus. Panggil, omong baik-baik, buat dia merasa dia diistimewakan dengan itu. Jangan rebut kebahagiaannya dia sudah meraih prestasi itu dengan uang yang kita berikan sebagai bentuk penghargaan atas usahanya dia mendapatkan ranking atau menjadi anak yang baik. Jauh lebih baik itu kalau kita, aduh luar biasa sekali kamu, ibu senang sekali kau mau menjadi pribadi yang seperti bagaimana, begitu. Beri pengakuannya secara pribadi dan berikan pengakuan itu juga kepada semua murid bergantian. Jadi jangan di murid yang sama terus, karena semua anak itu adalah baik sebenarnya. Kita cari-cari saja caranya bagaimana supaya kita bisa mengapresiasi tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Lalu jangan lupa konsisten untuk melakukannya. Jadi setiap hari kita beri pujian, tapi pujiannya tidak cukup dengan kata-kata, teguran, tepuk pundaknya itu sudah luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu fokuslah pada proses, karena ini bukan proses yang instan ya Bapak Ibu. Mengubah manusia itu masalah waktu, dan siapa yang bisa mengubah manusia itu kita guru. Di kita pundaknya untuk bagaimana kita membawa bangsa ini ke depannya. Makanya banyak sekali program-program yang mendorong guru untuk banyak belajar supaya banyak tahu, karena letak kita punya bangsa ini maju atau tidak itu ya salah satunya ada di kita, dan proses itu terjadi di kita. Mungkin hari ini saya omong, dampaknya tidak hari ini memang, dampaknya mungkin dirasakan oleh anak cucu kita nantinya. Tapi ya itu tadi, fokus pada proses Bapak Ibu. Oke. Contoh kalau Bapak Ibu mau memberikan apresiasi tadi, kebajikan tadi. Nah, boleh seperti ini kalimatnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi biasanya kita tuh hanya berhenti gini, terima kasih ya nak, gitu. Luar biasa sekali kamu. Itu sepotong saja Bapak Ibu, tidak tuntas. Jadi kalau kita mau apresiasi kepada kebajikan tadi itu sebaiknya dengan apa sih situasi yang dia lakukan, situasi baik yang sudah dia lakukan. Lalu jangan lupa sematkan nilai kebajikan itu tadi. Luar biasa sekali ya, kamu bisa mandiri mengerjakan tugas PR ini. Ibu bangga sekali dengan hasil yang sudah kamu kumpulkan. Nah, seperti itu mungkin contohnya. Oke, kita lanjutkan ke hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu kemarin kita bikin kesepakatan kelas, ada peraturan kelas,
kemudian ada keyakinan kelas, ada konsekuensi. Nah, bagaimana sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi yang terjadi itu kita hilangkan kata menyakitkan. Jadi supaya murid itu memahami, oh ada hal yang harus saya lakukan, harus terjadi pada saya ketika saya melanggar sesuatu. Gitu. Nah, ini contoh-contoh kalimat, contoh-contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau kita terlalu sering beri hukuman, anak-anak itu akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Jadi ini memang butuh waktu Bapak Ibu, tapi kapan lagi kalau tidak kita mulai sekarang. Lalu dan seterusnya, bisa Bapak Ibu baca sendiri. Yang menarik dari modul ini adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ada hukuman itu nanti membuat siswa itu memegang identitas gagal. Sedangkan kalau Bapak Ibu menerapkan konsekuensi dan lebih baik lagi kalau menggunakan restitusi, maka anak itu akan muncul sebagai identitas sukses. Bagaimana sih maksudnya seperti itu? Jadi apa yang kita lakukan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan itu menentukan dia itu nilai dirinya itu. Nanti nilai dirinya, dia orang yang gagal atau dia orang yang berhasil. Kadang anak melakukan kesalahan, tetapi ketika kita berikan restitusi, dia kemudian menjadi lebih baik dan bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang jauh lebih baik. Kadang kalau kita hukum anak, hukum di depan orang banyak, dia kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih baik. Dia akan kembali ke kelompok dan berbuat seolah-olah dia itu masih hebat, masih nakal, masih bolos begitu. Karena dia menutupi cover depth-nya diri dengan dia punya gagah-gagahan itu yang sebenarnya karena untuk menutupi identitas gagal yang sudah ada pada dirinya. Sedangkan kalau restitusi, itu kita melakukan pendampingan sehingga anak itu kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih baik. Kalau sebelumnya dia nakal, dia akan kembali ke kelompok dengan karakter yang sudah menyadari apa yang dia lakukan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Jadi dia akan lebih memahamilah proses untuk menjadi manusia dengan identitas sukses itu tadi. Ada beberapa ciri restitusi. Pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ketiga tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita melakukan restitusi, itu kita tidak paksa murid untuk melakukan sesuatu, tetapi kalau mentok itu berarti kita berupa tawaran. Tapi diharapkannya itu murid ketemu sendiri ya. Memang pengalamannya saya bikin restitusi beberapa kali, murid itu bisa menemukan ternyata, tapi memang ya masih kasus-kasus yang sederhana. Kalau kasus-kasus yang berat saya belum pernah menghadapinya, belum pernah berani mencoba. Kebetulan karena bukan BK juga mungkin ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter, restitusi fokus pada solusi, yang ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Kita akan mencari solusi bersama-sama dengan murid untuk menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi yang bisa dilakukan. Restitusi itu ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi tindakannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Seperti apa prosesnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di video-video restitusi. Oke. Sampai di situ dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu Bapak Ibu. Ini ada bagan besar omong tentang disiplin positif. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau timbal balik dulu atau kita ice breaking? Sepertinya pada tenang-tenang mendengarkan. Halo. Oke, terima kasih. Siap, Ibu. Terima kasih. Ini saya mau ajak ngomong, Pak Veron lagi menyimak. Ya, terima kasih Pak Veron. Menyimaknya sopan sekali sampai tanpa suara ya. Oke. Kita waktu sudah mau sampai di penghujung Bapak Ibu. Dinikmati, tapi saya berharap sekali kita bisa saling berbagi di sini. Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan restitusi sebelumnya? Siapa ya? Mungkin Ken. Halo. Halo Bapak Efrit, terima kasih Bapak Efrit. Bapak Efrit tadi, Bapak Efrit kan yang paling disiplin orangnya ya Bapak Efrit ya. Ya, Kalau oke. melihat materi yang dipaparkan dari awal tadi tentang disiplin positif, Bapak Efrit, kira-kira menurut Bapak Efrit ini bisa tidak kita terapkan ya untuk mengganti hukuman itu dengan cara yang lebih baik seperti restitusi atau ya restitusi. Sharing sedikit Ya, Pak. kalau secara teoritis memang itu sangat pantas atau bisa dilakukan. Tapi memang situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan justru selalu bermain terbalik, Ibu Tildi. Nah, misalnya begini, ketika peserta didik di kelas itu tidak memiliki motivasi intrinsik untuk bisa merubah dirinya, disitulah kadang-kadang secara manusiawi seorang guru itu pasti melahirkan suatu tindakan yang kadang-kadang ya di luar daripada segitiga restitusi itu sendiri. Nah, kira bagaimana yang sebenarnya ini? Tindakannya seperti penghukum itu tadi ya Bapak Efrit ya? Iya. Okay. Jadi secara teoritis kan bagus sekali, bagus banget materi. Jadi sangat terimplisit sekali bahwa bagaimana sikap seorang guru dalam melayani tentang peserta didik dengan berbagai macam karakteristik dalam sebuah lembaga pendidikan. Tapi itu tadi bahwa bagaikan sebuah malakama sih, maju kena, mundur kena. Jadi satu sisi ketika kita mengamini saja perilaku peserta didik yang notabene mental melankolis, ya saya rasa tidak kena lagi. Nah, jadi mungkin gagalnya kita itu, khususnya saya sih, saya tidak bicara kalau kompleks yang lebih luas ya. Mungkin gagalnya saya itu kadang-kadang dalam proses yang diwujudkan dalam kelas itu sangat bertentangan sekali dengan teoritis yang dipelajari. Itu. Terima kasih Bu Tildi. Ya, terima kasih Bapak Efrit. Refleksi yang baik sekali ya Bapak ya. Omong tentang budaya positif ini, omong tentang melakukan restitusi ini, bukan hanya Bapak saja yang merasa bahwa ini hal yang seperti sulit untuk dilakukan. Bukan hanya Bapak, banyak. Semua orang di luar sana, orang yang pertama kali mendengarkan ini, itu selalu berpikir, itu kayaknya tidak mungkin mengubah seseorang. Karena kita tuh masih pegang prinsip itu di ujung tombak ada emas gitu. Tapi sejatinya Bapak kembali ke omong tentang teori kontrol yang sudah teori kontrol yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau dulu kita bisa mengubah orang lain gitu, tapi kalau sekarang itu orang tuh hanya bisa berubah itu kalau dirinya yang mau berubah. Dan untuk memunculkannya itu memang kita perlu
itu tadi, fokus pada proses bagaimana kita tetap setia untuk pelan-pelan menggeser untuk penanganan masalah-masalah itu dengan menggunakan restitusi. Apakah semua hal itu pakai restitusi? Itu juga tidak. Tidak semua hal itu pakai restitusi. Jika murid sudah melakukan pelanggaran yang sangat berat, berhubungan dengan kriminal, obat-obatan terlarang, maka kita tidak bisa kembali ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa pakai restitusi itu ketika murid itu dia terbentuk pola pikir yang keliru. Misalnya untuk kasus-kasus yang selama ini berulang terjadi, mungkin perlu kita lakukan restitusi. Karena anak itu sebenarnya ketika kita buat restitusi itu tadi, kita memposisikan diri sebagai manajer. Kalau Bapak selama ini menghukum murid, ya kita masih di penghukum, masih jauh sekali levelnya. Kita harus mulai naik, sampai di manajer, kita pakai restitusi, dan ketika restitusi itu, kita diharapkan dari dialog kita dengan murid, kita mengetahui apa sih kebutuhannya dia yang tidak terpenuhi, sampai dia melakukan hal yang tidak menyenangkan itu. Misalnya begini, contoh kasus ada seorang anak itu suka ganggu temannya, ganggu terus temannya. Nah, kita buat restitusi terhadap dia. Dari jawaban-jawabannya dia, sebenarnya materi ini adalah lebih panjang lagi, omong tentang yang itu, tapi saya tidak sempat. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa itu di kesempatan yang lain ya. Omong tentang kebutuhan dasar manusia ini tadi. Ada kalimat yang disampaikan oleh murid yang menjadi kunci bagi kita, oh kebutuhannya dia itu dia butuh kasih sayang. Oh dia ini butuh pengakuan, dia ini butuh kebebasan gitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan itu juga ada pada anak-anak kita. Pertama itu tentunya bertahan hidup. Penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, kita bisa menggunakan itu untuk membawa dia memahami tentang keyakinan yang sudah kita berikan di awal. Jadi ini adalah rantai panjang, mulai mulai tahun ajaran kita ajak murid membuat keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas itu datangnya dari mana? Pertama datang tentunya dari peraturan, kemudian muncul peraturan-peraturan dalam kelas, lalu kita ambil nilai-nilai positif, lalu turun ke nilai-nilai kebajikan. Jadilah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita omong terus, ulang terus mengingatkan dia. Nah, jadi keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan manusia, dan kembali membentuk budaya positif itu adalah suatu ikatan yang saling terkait, dan itu membutuhkan proses. Dan proses itu dilakukan ya kalau kita selalu merasa itu tidak mungkin dilakukan, bagaimana kalau kita buat dulu? Kita coba buat dulu, kita lihat prosesnya. Saya tidak bilang bahwa akan langsung berhasil dalam sekali jalan, tidak. Tetapi ini adalah proses yang terus-menerus dan beberapa ahli, beberapa orang yang sudah melakukannya mengatakan murid kemudian menemukan identitas yang lebih baik setelah mengalami restitusi. Jadi mudah-mudahan kita mau untuk bergeser dan mencoba menjadi guru yang lebih baik ke depannya ya Bapak Efrit. Saya izin menayangkan ini ya sedikit. Izin tayangkan video restitusi yang saya lakukan. Saya tidak tampilkan seluruhnya, Bapak Ibu, nanti bagian yang inti-inti saja supaya dilihat bersama.
Tidak dengar suaranya, Kakak. Apa sudah terdengar? Belum. Oh, belum? Tidak ada suara. Saya tidak mengerti kenapa tidak muncul suaranya. Suaranya tidak terdengar kah? Tidak terdengar. Tidak. Oh, Bapak Ivan tadi mendengar suara dari video atau suaranya saya? Kalau Tidak. Dari video Oh, Kak Veron ini pendekatan bagaimana yang ya? disertai- Kenapa suaranya tidak terdengar ya? Hmm. Saya mau buka di YouTube-nya, tapi YouTube-nya juga tidak bisa. Saya ulang lagi ya. Apakah terdengar, Bapak Ibu? belum, Kak. Belum terdengar. Tidak ya? Tidak. Oh. Ya, sudahlah. Kalau tidak terdengar berarti I don't know. Ya udahlah. Kita lanjutkan saja. Saya mau tunjukkan yang bagian paling terakhir saja ya. Mungkin apa Kakak Hilde? Mungkin bisa pakai dua media. Oke. Sabar. Ibu Til, Ya. menurut Bapak begini, bagus sekali materinya sih, tanpa harus diberikan contoh seperti itu pun Bapak paham itu. Bapak paham dari segi materinya. Kalau soal teoritisnya, cuman barangkali nanti yang perlu perlahan-lahan diwujudkan dalam kelas itu adalah soal tingkatan implementasinya sih, gitu. Iya, betul Bapak. Implementasinya. Gitu. Dan implementasinya saja. Kalau saja Ya. soal teoritisnya, lalu contoh-contoh konkret seperti yang ditampilkan oleh Bu Til tadi itu kan paham banget. Cuman dari tingkatan implementasi secara individu saja mungkin yang perlu ditingkatkan, diwujudkan dengan baik itu. Ya, baik Bapak, betul. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan untuk setia melakukan kebiasaan ini dan memastikan bahwa kita mau melakukannya ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, karena begini betul, mungkin pengalaman yang terimplisit bahwa semua tenaga edukatif itu dimanapun berada, mungkin soal kegagalannya di tingkatan implementatif, begitu sih. Jadi karena memang tidak semudah seperti apa yang dikatakan dalam teori itu, begitu. Sehingga nanti begini, jadi bahwa yang disampaikan dalam materi ini itu merupakan motivasi setiap individu untuk senantiasa perlahan-lahan mewujudkannya. Itu.
Iya. Terima kasih Bapak Efrit, luar biasa. Ini kayaknya kita sudah Ya. masuk ke refleksi akhir ya jadinya ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Efrit sudah curi duluan untuk bahwa ini barang ini perlu kita lakukan dan perlu kita buat begitu ya. Oke. Iya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk melakukan refleksi saja sudah sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita sudah di penghujung. Atau ada lagi Bapak Ibu yang mau ngobrol-ngobrol, berbagi di sini? Saya tidak paham ini. Saya punya Canva ini sudah tidak mau keluar. Oke, kelihatannya kita harus beranjak ke bagian akhir. Ya Tuhan. Saya mau tunjukkan ini tadi ya, Bapak Ibu. Ini yang paling lapisan kulit bawang yang perlu kita ini tadi omong tentang yang Bapak Efrit sampaikan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu urutannya kalau kita bikin peraturan kelas, kita punya keyakinan kelas, nanti keyakinan kelas yang diyakini oleh setiap individu yang ada di dalam kelas akan menciptakan lingkungan yang positif. Dan kalau kita punya lingkungan yang positif, maka budaya positif juga otomatis akan terbentuk. Jadi lihat saja dia punya rantai dan lapisannya Bapak Ibu, kita sedang berada di zona yang mana. Kalau kita masih di yang warna pink itu di bagian dalam, berarti kita masih jauh sekali dari dunia berkualitas, dari budaya positif yang kita harapkan terbentuk. Supaya ini tidak sekedar wacana Bapak Ibu, mari saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita. Oh, tidak nampak ya presentingnya saya ya? Tidak nampak. Oh, nampak. Mari saya ajak Bapak Ibu sama-sama untuk kita menerapkan budaya positif ini. Oke, sebagai akhir Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berefleksi peristiwa apa yang dialami pada sore hari ini, kemudian bagaimana perasaan selama proses belajar ini berlangsung, dan pembelajaran apa yang diperoleh dan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Mungkin satu orang untuk bisa menyampaikannya. Ini kenapa tidak? Ya, halo Ibu Tildi. Yuk, silakan Bapak. Saya boleh jawab? Boleh Bapak, silakan. Dengan senang hati Bapak. Kalau menurut pengalaman saya secara pribadi, saya mendengar materi ini sangat bagus. Sangat bagus sekali, terinspirasi banget. Nah, dan harapan saya semoga dengan materi yang diberikan malam ini dapat memberikan motivasi kepada saya secara pribadi untuk mampu mewujudkan proses pembelajaran secara baik dan benar berdasarkan rentetan peristiwa yang telah dijelaskan tadi. Harapan saya ke depannya itu tadi, bahwa materi yang diberikan malam ini tidak sekedar teoritis belaka, tetapi ini menjadi acuan buat saya ke depan. Sehingga mulai besok, lusa, dan seterusnya, saya bisa atau mampu mewujudkannya secara metodis, koheren, dan sistematis dari materi ini. Terutama bagaimana pendidikan yang diterapkan di dalam kehidupan peserta didik di lembaga pendidikan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Efrit, refleksi yang luar biasa. Mungkin ada satu lagi yang akan membuat refleksi? Bapak Bela, silakan Bapak Bela, terima kasih. Bapak Bela, silakan Bapak Bela. Bapak Bela sudah resen.
Mungkin belum speakernya Bapak ya. Oke, sepertinya Bapak Bela bermasalah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih banyak ya sudah membuat refleksi pada sore hari ini. Saya sebenarnya mengharapkan ada satu lagi yang akan merefleksi tapi tidak apa-apa. Satu sudah cukup dari Bapak Efrit. Oke, ya Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Oh, aku ambil Google. Tuh ini. Mungkin belum nyalakan speakernya Ibu. Halo. Oke, terima kasih. Ya, terima Ibu kasih. Til. Yuk. Maaf baru bergabung karena saya dari tadi ini ada kerja modul eksplorasi konsep forum diskusi. Saya baru ingat tadi bahwa hari ini kita ada diskusi bersama tentang budaya positif. Mantap, Saya Bu. sempat sedikit ikut tadi, sempat sedikit dengar penjelasan dari Bu Til itu sangat-sangat bagus secara teoritis seperti yang dikatakan Pak Efrit. Implementasi di dalam kelasnya sangat bagus apabila kematangan emosional kita sebagai guru bagus. Nah, kalau seandainya kematangan emosional kita tidak bagus, maka teori yang budaya positif ini agak sulit kita terapkan di dalam kelas. Selama ini saya di saat kematangan emosional saya bagus, saya menerapkan budaya positif di dalam kelas, sehingga proses belajar mengajar dalam kelas itu bagus. Nah, di saat kematangan emosi saya kurang bagus, disitulah kekerasan saya pakai. Kita matematika ini betul bisa menerapkan itu, tetapi di lingkungan sekolah kita agak sulit diterapkan di dalam kelas. Sehingga dua-duanya dipakai di sini, budaya positif yang diberikan oleh Bu Til bisa juga dengan sedikit kekerasan fisik, bukan fisik lah, maksudnya suara yang keras untuk kita memberikan materi itu, dan saya praktekkan beberapa hari ini itu bagus juga. Kita paksa siswa untuk berpikir, gitu. Itu kalau menurut saya refleksi saya pribadi saya tentang budaya positif ini diimplementasikan di dalam kelas. Itu saja dari saya dan minta maaf baru bergabung Ibu Til. Terima kasih Bu Nur, baru bergabung tapi pemaknaannya dalam sekali ya karena sudah mempraktekkan budaya positif ini dan sudah merasakan plus dan minusnya begitu. Tapi saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, tidak ada yang melarang bahwa penghukum itu tidak boleh. Tidak ada yang bilang begitu. Tidak ada. Jadi 5 posisi kontrol itu ada pada diri guru. Kita boleh pakai yang mana, tetapi disarankan lebih banyak kita menjadi manajernya. Kalau tidak bisa jadi manajernya ya di bawah itu sedikit jadi pemantau. Jangan sampai terjun bebas kita setiap hari kita hanya pakai penghukum. Nanti kitanya capek juga Bapak Ibu ya. Capek nanti kita, nanti cepat stroke. Jadi banyak-banyak berpikir bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya dia yang bisa mengubah dirinya sendiri. Kita selaku guru itu kembali ke aksioma pilihan itu bahwa yang bisa kita lakukan hanya memberikan informasi, yang ini yang baik, ini yang benar. Soal keputusan melakukannya ada pada diri murid, dan supaya murid bisa membuat keputusan yang baik terhadap dirinya, maka perlu pembiasaan dari kita guru yang pertama. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur. Tadi kematangan emosional kita guru juga di sini dilatih menghadapi karakter murid kita yang bermacam-macam, beraneka ragam, dan ya seperti yang di kita punya sekolah begitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Nur atas refleksinya. Bapak Bela ini dari tadi angkat tangan, Bapak Bela mau bicara, boleh? Bapak Bela angkat tangan dari tadi, apakah Bapak Bela mau bicara? Silakan Bapak Bela.
Silakan Bapak, kami menunggu suara Bapak dari tadi. Woi, ganteng sekali Bapak Bela. Terima kasih Bapak Bela. Ya, silakan Bapak Bela, mungkin ada 1-2 kata. Sudah kena kupon dia. Boleh Bapak Bela langsung bicara, sudah kita dengar Bapak Bela kalau omong. Bapak Bela omong saja. Iya Bapak Bela. Luar biasa. Luar Bapak biasa. Bela. Saya senang Halo. sekali seperti begini Bapak Bela. Halo. Oke. Ya, Ya, silakan Bapak. Ya. ini mungkin waktunya cukup lama nih sebentar. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Til, ya bagi saya memang cukup berat kalau melihat kondisi yang saya alami di lapangan. Yang pertama, kalau kita mau disiplin, itu sebenarnya satu kondisi yang efektif untuk mewartakan ilmu pengetahuan maupun nilai itu kepada peserta didik. Kemudian disiplin itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Itu. Kemudian ada hal yang atau kondisi yang kita alami sekarang ini bahwa umumnya tanggung jawab mendidik dan mengajar itu diserahkan sepenuhnya kepada guru. Karena itu pasti kita mengalami bahwa kondisi siswa pada saat mereka masuk itu tidak dipersiapkan dengan baik. Dia punya moral, etika dan estetika, sehingga mau tidak mau dalam pengalaman itu maka itu 5 posisi kontrol itu harus dilaksanakan sekaligus. Tidak bisa dipisahkan, dia harus sekaligus. Karena mestinya lembaga pendidikan itu harus menyiapkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan anak soal disiplin, omong tentang moral, etika dan estetika. Memang selama ini ya untuk siswa baru biasanya itu ada 1 minggu kita lakukan itu masa orientasi siswa. Dan waktu ini sebenarnya tidak cukup. Dan MOS itu sebenarnya tidak cukup diikuti oleh peserta didik baru, tetapi itu kelas 7, 8, 9 wajib ikut bersamaan. Begitu. Kemudian karena itu dalam pengalaman untuk menerapkan disiplin itu dia harus berbarengan dengan proses penerapan ilmu pengetahuan kepada siswa. Mau tidak mau harus dibuat begitu. Karena kelihatannya anak ini belum dipersiapkan soal disiplin. Kalau kita harus mengajarkan disiplin lagi kepada anak-anak, mestinya dari disiplin itu kalau misalnya orang tua juga terlibat dalam mendampingi anak-anak, maka di sekolah kita tidak omong disiplin lagi karena itu sudah otomatis dimiliki oleh anak-anak. Tapi kondisi sekarang ini kan semuanya diserahkan kepada guru. Karena itu ke depan kalau bisa untuk tahun-tahun berikutnya diberikan waktu yang cukup untuk seluruh peserta didik, bukan hanya untuk kelas 7 saja, untuk siswa baru saja. Untuk kembali mengingatkan mereka tentang moral, etika dan estetika sehingga lebih memudahkan guru dalam mewartakan atau mewariskan ilmu kepada siswa. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Bela. Moral, etika, dan estetika itu 3 kata kunci yang saya tangkap yang disampaikan oleh Pak Bela berkaitan dengan omong disiplin ini tadi. Tentunya kita omong tentang disiplin positif ya, bagaimana cara kita sebagai guru menumbuhkan kesadaran untuk memerintah diri sendiri pada diri anak-anak kita, termasuk kita guru-guru juga. Mungkin itu dan usul sarannya Bapak Bela tadi itu saya pikir itu hal yang baik. Nanti kita bisa bersama-sama nanti mendiskusikan lebih lanjut. Di sini ada hadir juga kurikulum, ada Ibu Kepala Sekolah. Nanti kita bisa mendiskusikan jauh lagi untuk berkaitan dengan disiplin positif ini. Saya berterima kasih sekali Bapak Bela, Bapak Efrit, Bapak Ibu semua sekalian yang sempat mengikuti kegiatan sore hari ini. Tidak sadar kita punya kegiatan ini sudah 1 jam berlalu.
saya secara pribadi, saya tidak punya kata-kata lain lagi. Kalau ada di atas kata terima kasih, saya akan gunakan itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu di sore hari ini. Seharusnya berkumpul dengan keluarga, tapi harus kita bersama-sama berdiskusi tentang disiplin positif ini, terutama budaya positif. Saya sangat mengharapkan materi ini ada manfaatnya buat kita bersama untuk ke depannya dalam menjadi guru yang lebih baik. Jadi sebelum akhir dari kegiatan sore hari ini, mungkin kita akan tutup dengan doa. Dan untuk doa penutup, saya akan pimpin sendiri. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 jam yang sudah lewat, di mana Engkau sudah membersamai kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami bisa bersama-sama di ruang persatuan ini. Ya, terima kasih Bapak, karena Engkau menggerakkan teman-teman saya untuk ikut serta dalam kegiatan yang baik ini. Semoga materi yang kami dapatkan hari ini dapat berguna dan bermanfaat, terutama bagi murid-murid kami. Nama-Mu kami puji kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa buka kamera dulu, kita mau foto bersama. Nah, terima kasih ya, ini banyak sekali yang hadir. Aduh, saya tertegun sekali hati, ada belasan, hampir 20 orang yang hadir. Terima kasih banyak. Kakak Jess, terima kasih banyak. Kakak Wati, Kakak Yansen, terima kasih banyak. Kak Rini. Oke, kita foto bersama. Mungkin fotonya apa ya? Kita menanjak. Ya, Bapak Ibu. Skip saja Ibu. Menanjak, oke. Bapak kita menanjak. Aduh, Bapak Ever punya topi bagus, Kyowo, begini. Ya, oke. Mama Ena, terima kasih Kak Katrin. Kak Katrin masih jeur, ulang, sabar. Kak Katrin masih jeur. Ah, ya, sudah. Siap, Kak Katrin. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan tidak menyesal ikut kegiatan. Bayu Yunini. Terima kasih. Selamat malam. Peserta tambahan.